kasih dengan besar hati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Beri kami Engkau segalanya. Dalam satu kasih dengan besar hati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus mempersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan terang kasih Tuhan. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggi karena Kamu. Haleluya. Soraklah
tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, 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 soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, kudus dan beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Segala kehidupan kami Tuhan, khusus segala pekerjaan kami, sehingga kami menikmati kebaikan kemurahan-Mu, berkat-Mu berkelimpahan di atas kami Tuhan, sehingga pada malam ini Tuhan, pada firman-Mu Tuhan, Engkau memberkati kami bersama-sama, agar setiap apa yang kami dengar pada malam ini menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami, agar kami terus setia mengikuti Engkau di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus, hamba-Mu tidak punya apa-apa, saja mengundang Roh Allah bekerja, berkarya melalui hamba-Mu dan firman-Mu. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Pasal 25 ayat yang ke-29. Yang di luar sana boleh dengar menceritakan kepada kita pada malam ini bahwa setiap kita memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apa yang dikatakan di sini, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Maksudnya itu bahwa setiap apa yang ada pada diri kita, setiap apa yang Tuhan bagi dengan kita, itu adalah karena Tuhan memberkati kehidupan kita, dan semuanya Tuhan akan memberi segala apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu dia berkata, sehingga ia berkelimpahan. Jadi pada malam ini sesuai dengan kebaktian rumah tangga kita, di mana kita juga dipahamkan bahwa malam ini ada yang berhari jadi, dan kita tahu bahwa apa yang mereka sediakan baik secara jasmani maupun rohani mereka, itu adalah mereka sangat mengucap syukur di atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat merayakan ucapan syukur mereka pada malam ini.
dan kita dapat berkumpul, beribadah bersama-sama di tempat ini. Oleh sebab itu, karena kelimpahan yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kita harus ingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada malam ini, yaitu tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi kalau kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi di dalam kehidupan kita tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan, apa yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan ini, bahwa semuanya akan diambil daripada kita. Oleh sebab itu, pada malam ini kita harus belajar bagaimana kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Kita tahu bahwa kelimpahan itu tidak semestinya cukup, kan? Kadang-kadang kita juga berkekurangan. Tetapi kita harus belajar bagaimana kita harus mengucap syukur di dalam kekurangan kita, kan? Karena kalau kita bilang, apalah khotbah ini bilang kita mengucap syukur di dalam kekurangan kita, bilang itu mengajar kita bagaimana kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan. Setiap ujian yang datang kepada kita itu bukan karena dia mau melemahkan iman kita, tetapi macam budak sekolah, kan? Kalau budak sekolah, kalau dia masuk mereka tidak akan terus pandai. Mereka harus mempunyai prosesnya. Mereka harus belajar ABC dulu, kan? 1, 2, 3. Tidak pula dia masuk di terus dia pandai menulis, membaca terus pandai dia. Tapi walaupun mungkin dia pandai membaca, dia harus belajar ABC, kan? Kata si Upin Ipin, ABC 1, 2, 3. Jadi demikian juga kita di dalam Kristen, di dalam kita menjadi orang Kristen yang harus percaya kepada Tuhan, kita harus belajar daripada kegagalan kita. Orang tidak akan bangun kalau dia orang yang cukup, kan? Karena dia bangga, saya ini adalah orang yang cukup. Dia tidak pernah kekurangan. Tiba-tiba dia berkekurangan dalam kehidupannya, dia mulai kecewa. Dia mulai putus asa. Apalah Tuhan ini begini. Padahal perkara itu mengajar kita bagaimana kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, kita harus ingat. Kita punya Tuhan yang baik. Tetapi kenapa ujian itu datang di dalam kehidupan kita? Karena dia mau menguji sejauh mana iman kita kepada Tuhan. Seperti emas, dia tidak akan menjadi emas yang murni. Pasti dia akan dibakar dengan api, supaya nampak itu menjadi emas yang cantik. Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita juga seperti demikian. Kita harus melalui proses dalam kehidupan kita agar kita percaya bahwa Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan kita pada malam ini, walaupun mungkin singkat kita dengar, tetapi kesimpulan firman Tuhan kita pada pagi ini, mari kita belajar bagaimana kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Baik kita di dalam kelimpahan, baik kita di dalam kekurangan, kita harus percaya Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Jangan kita khawatir. Walaupun mungkin bilang orang tahun ini tahun yang tiada duit, tapi kita boleh makan juga, kan? Walaupun mungkin duit itu susah mau didapat, tapi kita harus bijaksana. Tuhan memberi kita kebijaksanaan itu supaya kita harus belajar bagaimana kita menjalankan kita punya ekonomi. Kalau kita marah, kita punya menteri kita begini. Dia mengajar kita bagaimana kita memegang duit dengan lebih baik. Oleh sebab itu, Tuhan juga mengajar kita pada pagi ini, pada malam ini, bagaimana kita harus menanggapi firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita belajar bagaimana kita harus percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ajakan firman Tuhan kita pada malam ini, mari kita
percaya Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Mari kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita, tetapi Tuhan memberi apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, yang sudah kami dengar sebentar tadi, di mana kami dapat belajar bersama-sama bagaimana kami harus mengucap syukur, baik dalam kelimpahan kami, baik dalam kekurangan kami. Kami percaya bahwa Tuhan ada di hadapan kami. Tuhan yang meneguhkan iman kami. Tuhan yang memberi kami kekuatan untuk lebih dekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, apapun ujian yang datang dalam kehidupan kami, kami percaya bahwa semuanya untuk memurnikan iman kami, agar kami terus percaya. Maka supaya kami terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, yang mau berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sudah duduk mendengar sabda firman-Mu. Tuhan, Engkau memberkati kami, pekerjaan anak-anak-Mu, rencana masa depan, apapun yang kami lakukan, biar semuanya Tuhan yang kami andalkan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Apapun jua saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun jua saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga,
Tuhan berikan hikmat juga bagi mereka Tuhan dalam segala pembelajaran mereka di sekolah dan kampung ini. Kebiasaan mereka surgawi bagi anak-anak yang masa depan yang baik, pekerjaan yang baik, dan beri kemuliaan bagi nama Tuhan bahkan keluarga kita. Apa yang surga sana itu berdoa juga Tuhan. Dia memberkati dari keluarga itu dan Tuhan pada saat ini. Dia setiap keluar masuk pada rumah itu Tuhan, akan melindungi menjaga mereka Tuhan. Dia telah mereka Tuhan akan memberkati tempat di Bapa, akan memberkati dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Mereka berada dalam perlindungan, penjagaan di sebelah Tuhan. Maka kami tahu keluarga yang dalam tangan Tuhan. Apa dalam surga kami tahu bahwa memiliki setiap hati anak-anaknya ada pada mangan Tuhan. Dan kami tahu bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik untuk keluarga yang Tuhan yang sekarang saat ini. Dan Tuhan pakai keluarga ini untuk menjadi pembunuhan bagi mereka. Apa dalam surga kami mengerahkan setiap kepada keluarga ini bahkan doakan kepada anak ini. Kami satukan dalam tangan mereka. Dan kira Tuhan mengabulkannya sesuai dengan kehendak-Mu bagi kami selama Bapak saat ini kami serahkan ini dan kami bersyukur Tuhan karena Kau sudah memberkati kami. Dan saat Tuhan kami selalu tempat ini dalam tangan-Mu Tuhan semasa. Amin. Ayat yang ke-29 hingga yang ke-30. Berapa? Kita baca bersama-sama. Ini doa kita untuk mereka. 2 Samuel 7 ayat yang ke-29 hingga yang ke-30. Berapa sama? 2 Samuel 7 29 dan 30. Di keluarga hamba-Mu supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman dan Engkau oleh karena berkat-Mu selama-lamanya. Jadi pada malam ini kita memberkati keluarga ini, di mana Tuhan sudah memberkati keluarga ini, keluarga Jerun, keluarga Jerun dan juga Sukoroy dan juga Jordan telah memberkati mereka sehingga mereka pada malam ini mereka syukur karena Jordan sudah berumur berapa? Sudah berumur 2 tahun. Nah, Tuhan sudah melihara dia selama 2 tahun dan keluarganya mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Dan pada malam ini kita juga memberkati mereka karena semua yang terjadi bukanlah karena kemampuan mereka, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan bagi keluarga ini pada malam ini. Jadi pada saat ini kita mohon agar Tuhan memberkati keluarga ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi sekarang kita masih dalam Selamat hari jadi, selamat hari jadi, selamat hari jadi Tuhan memberkati. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong, potong kek, potong keknya, potong keknya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Suap keknya, suap keknya, suap keknya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Suap keknya, suap keknya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga.
umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Mazmur 91 ayat yang ke-16. Semua sudah hafal kan ayatnya? Oke, kita baca bersama. 1, 2, 3. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi ini kasih Tuhan bagi orang yang percaya bahwa panjang umur akan menjadi milik orang yang percaya dalam kehidupan mereka. Jadi kita berdoa bersama-sama kepada mana Tuhan, kepada Tuhan Tuhan menikmati kami Tuhan dan bersyukur Tuhan telah Engkau menyertai kami. Sebentar kami akan keluar di tempat Tuhan, biarkan Roh Kudus akan memimpin kami, menyertai kami. Dimanapun kami berada, Tuhan dari kaki, melalui kendaraan, Tuhan jangan mengiringi kami berkasih di pasar, supaya kami terbangun besok pagi dan beribadah bersama-sama untuk kemuliaan yang Allah Tuhan. Bapak, saat ini kami tutup ibadah pada malam ini hanya dalam Yesus. Bapak kami yang berkata di surga, Bapak pada saat ini kami bersyukur dan terima kasih karena Kau sudah menyertai sebagai segala pengakuan hidup kami ini. Sebentar lagi kami akan menikmati Bapak yang telah disediakan oleh keluarga ini, dan kami mohon tidak Tuhan akan terus memberkati keluarga yang telah menyediakannya, supaya mereka merasakan berkah dan kelimpahan daripada Engkau Bapak. Dan berkati makanan ini Bapak dan menjadi kesehatan, kekuatan bagi tubuh jasmani dan rohani kami. Bapa di surga, inilah doa kami naikkan dan kami satukan hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari yang percaya katakan amin. Padamon. Pada pakuno. Tapos ito mo.